A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه wa ta'ala. Amma ba'du. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mulai memperdalam pengetahuan kita, mencari lebih banyak ilmu pengetahuan terkhusus mengenai permasalahan fikih yang mana sesuai dengan kesepakatan kita pada hari ini, jadwal hari ini kita akan mengaji kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Al-Habashi. Ar-Risalatul Jami'ah karangan Syekhul Habashi, Syekh Al-Habashi. Namun untuk mendapatkan faedah yang lebih mendalam, yang lebih banyak, karena kitab atau matan Ar-Risalah Al-Jami'ah ini bisa tergolong sangat ringkas, sehingga kita butuh kepada penjelasan yang lebih dalam, lebih mendetail. Kita juga sambil akan membaca kitab Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini yang di sebelah kanan, yang di samping, atau nanti di halaman berikutnya di sebelah kiri, itu kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Yang di tengah ini, yang di dalam kotak, itu adalah kitab Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail. Jadi kita akan baca dua kitab sekaligus. Kita mulai dengan membaca matannya terlebih dahulu, kita memahami matannya, lalu nanti kita masuk ke dalam syarahnya untuk melihat apa pendapat Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, atau ada tambahan apa yang beliau sampaikan di syarahnya yang tidak tertulis di matannya. Begitu juga mungkin kita ingin mengetahui sesuatu yang secara zahir tidak terungkap oleh kita, tetapi hanya beliau yang mungkin tahu, karena beliau seorang yang alim yang bisa mengetahui apa yang tak terlihat di zahir kitab, seperti itu. Kita langsung masuk ke dalam kitabnya. Kita baca dulu Ar-Risalatul Jami'ah, nanti kita langsung masuk ke Bahjatul Wasail Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa ba'du fa hadhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubil imam hujjatil islamil ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju minallahi ay yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Arkanul islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawmu ramadana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wat tasdiqi faman lam yakun mukhlishan fahuwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun. Oke, kita coba terjemahkan terlebih dahulu matanya secara cepat. Ya, kita langsung masuk ke hadisnya saja ya. Di awal, sebagaimana biasa dalam kitab-kitab pada umumnya, seorang penulis memulai dengan basmalah, hamdalah, dan salawat dan salam. Begitupun yang dilakukan oleh Syekh Al-Habashi, ya, Al-Habib Al-Habashi. Beliau memulai juga kitabnya dengan basmalah, hamdalah, dan salawat kepada Rasulullah SAW. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan utamanya. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, ya, fardu ala kulli muslimin, bagi setiap umat Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda,
man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana tujuan dari menempuh jalan tersebut adalah untuk mencari ilmu, ya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan berikan kemudahan untuknya jalan menuju surga. Wa ba'du fahadhihi masailu mukhtasaratun. Ini merupakan kumpulan-kumpulan masalah ringkas, ya, permasalahan-permasalahan ringkas min ba'di kutubil imami Hujjatil Islamil Ghazali, yang mana beliau ambil ghalibannya, kebanyakan dari kitab Hujjatul Islam Al-Ghazali. Nah, mungkin kalau kita sering mendengar Imam Al-Ghazali ini lebih kepada Imam Sufi, lebih banyak berbicara mengenai akhlak, ya. Namun sebenarnya kalau kita mendalami siapa sosok beliau ini sosok seorang faqihun usuliyun, seorang faqih, ya, seorang yang ahli dalam bidang fikih dan juga seorang yang ahli dalam bidang usulul fikih. Ya, beliau di dalam usul fikih itu punya kitab yang namanya Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu merupakan salah satu dari 4 kitab induk dalam usul fikih. Usul fikih itu punya kitab induk utama, salah satunya adalah kitab Al-Mustasfa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali dalam fikih juga punya kitab induk, ya, sebagai asal muasal kitab Syafi'iyah yang beredar sekarang, gitu, ya. Ada beliau menulis Al-Wasit, Al-Basit, sama Al-Wajiz, 3 kitab yang ini merupakan cikal bakal lahirnya nanti Fathul Aziz, cikal bakal lahirnya kitab lain-lainnya seperti itu. Karena kan Imam An-Nawawi itu membuat atau menulis kitabnya itu berdasarkan kitab Imamnya Ar-Rafi. Ya. Imam Ar-Rafi itu menulis kitabnya itu berdasarkan kitab Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Imam Al-Ghazali itu sebenarnya merupakan asal pokok dari kitab-kitab Syafi'iyah, ya, karena beliau merupakan salah satu jalur kitab-kitab Syafi'iyah saat ini seperti itu. Ya, jadi Al-Ghazali bukan hanya seorang sufi, bukan hanya seorang yang pakar dalam bidang akhlak, beliau juga pakar dalam bidang usul fikih. Ya, terbukti salah satu kitabnya menjadi kitab rujukan utama, kitab induk dalam usul fikih, yaitu kitab Al-Mustasfa. Ya, dalam fikih beliau juga menjadi rujukan utama juga, menjadi punya kitab induk juga. Ada kitab Al-Wajiz, ada kitab Al-Wasit, ada kitab Al-Basit seperti itu. Dan mana nanti kitab Imam Al-Ghazali ini yang menjadi sumber bacaan atau sumber tulisan Fathul Aziznya Imam Ar-Rafi'i seperti itu. Man arafaha, ya, siapa yang mengetahui, memahami, mendalami masalah-masalah tersebut, wa amila biha, dan mengamalkan masalah tersebut, narju minallahi, kita meminta kepada Allah, kita berharap kepada Allah semoga ayyakuna min ahlil ilmi, orang tersebut, orang yang mengetahuinya dan mengamalkannya, semoga orang tersebut bagaimana? Min ahlil ilmi, termasuk ke dalam orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan atau punya seorang alim, seperti itu. Zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kitab Ar-Risalatul Jami'ah, itu sebuah kitab yang unik. Kenapa? Sebenarnya kitab Ar-Risalatul Jami'ah itu bukan hanya kitab fikih, ya. Di dalam Risalah Jami'ah itu ada kitab akidah, ada kitab fikihnya juga, ada kitab tasawufnya juga. Ya, nanti jangan heran kalau di awal-awal kitab Ar-Risalatul Jami'ah kita akan berbicara mengenai rukun iman, seperti itu. Kita akan berbicara mengenai akidah di awal-awal kitab ini. Nanti setelah itu kita akan berbicara fikih secara panjang lebar dari bab taharah sampai bab haji. Setelah selesai di fikih, nanti kita akan belajar tasawuf, kita akan belajar sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela. Jadi ini kitab sebenarnya merangkum 3 syariat, gitu. Mencakup akidah di dalamnya meskipun sedikit, begitupun mencakup tasawuf di dalamnya meskipun juga sedikit. Mayoritas pembahasan kitab ini adalah pembahasan mengenai fikih seperti itu. Makanya ketika orang sudah memahami kitab ini, sudah mendalami kitab ini, ya sudah tahu apa isi kitab ini dan mengamalkan isi kitab ini, maka insya Allah didoakan oleh penulis, ya, didoakan oleh kita semua, orang tersebut akan menjadi seorang alim, seorang ulama yang tidak hanya zahiran secara lahir, ya, karena tidak hanya membahas fikih tetapi juga batinan karena membahas akidah dan membahas tasawuf, gitu, ya. Karena kan kalau kita berbicara akidah kan tidak terlihat secara lahir, ya. Yang lahir itu kan fikih, gitu. Salat itu fikih, puasa itu fikih, zakat itu fikih, gitu, ya. Tapi kalau kita berbicara beriman kepada Allah, apakah kita beriman kepada Allah? Sudah, bagaimana iman kepada Allah? Nah, kita tidak bisa tampakkan secara zahir karena itu dia batin. Makanya orang yang paham kitab ini secara
mendalam, maka dia jadi orang alim juga secara batin. Begitupun tasawuf itu kan hati yang bekerja, hati yang bergerak. Bagaimana kita melihat gerakan hati, pekerjaan hati. Oleh karena itu orang yang memahami ini secara mendalam juga akan sangat memahami ilmu itu secara batin. Jadi menjadi ulama, seorang alim yang batinan juga. Karena tidak hanya membahas zahir, kita tidak hanya membahas fikih dalam kitab ini. Ini uniknya kitab ini. Wabillahi taufik. Allah yang Maha memberi taufik seperti itu. Di awal, nah ini sebagaimana tadi kita singgung, beliau memulai dengan rukun Islam, ya, memulai dengan rukun Islam. Nanti setelah itu rukun iman seperti itu. Ya, jadi kita mulai dengan rukun Islam seperti itu. Arkanul Islam ya khamsatun. Rukun Islam itu ada 5, ya. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah SAW. Yang kedua, rukun Islam adalah mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, naik haji, ibaratnya, atau beribadah haji. Haji, man istata'a ilaihi sabila, ya, bagi siapa yang memiliki kemampuan atau memiliki jalan untuk sampai ke sana, seperti itu. Nah, tapi beliau tambahkan di akhir rukun Islam itu apa? Ma'al ikhlasi wa tasdiqi. Ma'al ikhlasi wa tasdiqi. Ya, seolah-olah beliau mengatakan apa? Ada orang sholat tapi nggak ikhlas. Ada orang zakat tapi nggak ikhlas. Ada orang dia haji tapi nggak membenarkan bahwasanya Allah itu Tuhan, membenarkan bahwasanya Rasulullah itu Rasulullah, ya, atau tidak yakin dengan apa yang dikerjakannya itu. Makanya beliau tambahkan di sini, rukun Islam itu memang 5 itu, tapi harus dikerjakan ma'al ikhlasi, yang pertama dengan syarat ikhlas, yang kedua dengan syarat at-tasdiq, ya, membenarkan hal tersebut itu. Tidak ada pengingkaran dalam hati bahwasanya hal tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Faman lam yakun mukhlishan, siapa yang mengerjakan rukun Islam tadi tapi dia tidak ikhlas, fahuwa munafiqun, maka dia seperti orang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi, barang siapa yang mengerjakan 5 hal itu, 5 rukun Islam itu, tetapi tidak membenarkan yang dilakukannya dalam hatinya. Jadi dia ada pertentangan, dia sholat tapi nggak yakin sama sholatnya itu, atau dalam hatinya masih ragu-ragu tentang sholat ini. Benarkah sih sholat ini merupakan ajaran saya? Kenapa sih saya harus sholat seperti itu? Ya, fahuwa kafirun gitu. Jadi meskipun dia sholat tapi nggak meyakini sholat itu sebagai ajaran agama, ya tetap dia kafir karena dia tidak meyakini sholat itu sebagai ajaran agama. Karena kan sholat itu kan ma'lum min ad-din bid-darurah istilahnya, ya. Siapapun yang mengaku sebagai orang Muslim, siapapun yang mengaku beragama Islam, ya pasti dia mengakui sholat itu sebagai syariat agama. Makanya orang yang tidak mengakui sholat sebagai syariat agama, berarti secara otomatis dia tidak atau bukan dianggap sebagai orang Islam. Dia sudah kafir. Seperti itu. Itu terjemahan secara sederhana, secara ringkas dari kitab Ar-Risalatul Jami'. Kita langsung masuk ke dalam syarahnya, Bahjatul Wasail, yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, ya, tadi kita sudah terjemahkan, maksudnya adalah menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ilmu apa yang diwajibkan? Ya, apakah semua ilmu itu wajib untuk dipelajari? Tentu akan pertanyakan seperti itu, ya. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Lalu ilmu apa? Kalau dikatakan ilmu semua ilmu, tentu tidak ada manusia yang bisa mempelajari semua ilmu gitu. Bahkan seorang ulama sekalipun, zaman dahulu sekalipun, tidak bisa menguasai semua ilmu. Ya, menguasai ilmu umum, ilmu agama, semuanya. Ya, ilmu agama saja sangat luas sekali, sangat lebar sekali. Tidak mungkin untuk diketahui semuanya. Sehingga maksud menuntut ilmu itu apa? Ilmu yang mana sih yang wajib dituntut itu? Gitu. Nah, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini apa? Maksudnya menuntut ilmu yang wajib adalah ilmu yang mana? Ilmu, ya. Maka lifal abdul aqilul balighu ayya'mala bihi. Ilmu yang mana, ya, seorang hamba yang telah akil dan balik wajib untuk mengerjakan hal tersebut. Kira-kira sampai saat ini apa yang wajib bagi kita? Kita wajib untuk melaksanakan sholat. Maka ilmu tentang sholat wajib bagi kita. Apalagi kita wajib puasa misalkan nanti di bulan Ramadan, maka ketika akan memasuki bulan Ramadan wajib kita punya ilmu tentang puasa. Ketika akan zakat,
Ya, kita wajib punya ilmu tentang zakat karena zakat wajib bagi kita. Begitupun dengan puasa. Misalkan yang lain, saat ini apakah wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu arsitektur? Kan tidak wajib. Berarti tidak masuk dalam hadis ini. Nah, hadis ini mencakup ilmu yang mana? Ilmu yang dibebankan seorang hamba, seorang manusia, seorang umat Islam untuk dikerjakan. Nah, kira-kira apa yang diwajibkan oleh Allah untuk dikerjakan seorang kita semua? Ya, kita wajib sholat, kita wajib zakat, wajib puasa. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu di sini. Jadi tidak semua ilmu terkhusus hanya ilmu syariat sebenarnya yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi thalabul ilmi, menuntut ilmu apa? Ilmu agama ya, atau ilmu syariat lah seperti itu. Ya, jadi ilmunya umum karena kalau kita berbicara tentang ilmu itu kan apa saja ilmu gitu. Ya, tapi yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama atau ilmu syariat yang mana kita dituntut untuk mengerjakan hal itu. Kalau kita tidak dituntut untuk mengerjakan hal itu, maka tidak masuk dalam cakupan hadis ini seperti itu. Ya. Faridatun ala kulli muslimin. Hukumnya menuntut ilmu yang seperti itu yang sebagaimana kita jelaskan tadi, faridatun ala kulli muslimin. Hukumnya fardu wajib ya, fardu ain ala kulli muslimin bagi setiap muslim ya, bagi setiap yang mengaku beragama Islam, ai ala kulli fardin min afradil muslimin al mukallafin ya, rawahu Ibnu Majah. Artinya diwajibkan hal tersebut kepada setiap individu, setiap orang ya, dari yang mengaku sebagai umat Islam yang sudah mukallaf. Kita kan umat Islam, mengaku sebagai umat Islam, kita sudah mukallaf semuanya, maka hal tersebut tadi wajib bagi kita. Nah, bagi anak kecil usia 3 tahun 4 tahun ya, apakah wajib dia belajar untuk sholat? Belum wajib untuk belajarnya ya, tapi harus sunnah diajarkan. Karena kan kalau kita berbicara mengenai misalkan kapan seorang itu diwajibkan untuk sholat, sholat itu wajib ketika sudah balik kan ya, atau dalam versi yang lain sudah tamyiz seperti itu. Nah, tamyiz atau balik itu kan rata-rata mungkin usia 7 tahun atau 9 tahun ya, atau 10 tahun lah seperti itu. Nah, sementara kan kalau kita berbicara mengenai anak 3 tahun berarti dia belum balik, belum itu kan, belum wajib untuknya sholat gitu. Maka ketika itu hukum belajarnya juga tidak wajib. Tapi kalau sudah mau masuk usia sholat, usia wajib sholat, maka ketika itu baru diwajibkan untuk belajar sholat seperti itu. Maka kita semua ini harus belajar sholat secara mendalam. Kenapa? Karena kita sudah di usia taklif, artinya usia sudah diwajibkan sholat seperti itu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu ayat lubu. Ya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya, artinya dia mengabdikan dirinya untuk suatu pekerjaan atau meluangkan waktunya untuk suatu pekerjaan, gitu, ya, atau hidupnya untuk sesuatu itu. Yaltamisu, yang mana di jalan yang dia tempuh itu yaltamisu ayat lubu. Dia mencari apa? Yatlubu fihi ilman. Yaltamisu artinya yatlubu, mencari. Mencari ilmu dalam jalan yang dia tempuh tersebut. Siapa yang menempuh suatu jalan yang mana di jalan tersebut dia mencari sebuah ilmu. Ya, ilmu apa di sini? Nah, ini umum lagi kan. Nah, maksudnya adalah ai syar'iyyan au alatan lahu. Maksudnya ilmu apa? Ilmu syar'i atau sesuatu yang bisa mencapai ilmu syariat itu. Misalkan kalau kita belajar ilmu bahasa Arab itu, apakah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman? Nah, iya, meskipun dia bukan ilmu syar'i tapi alatan li syar'i gitu. Alat untuk sampai kepada ilmu syar'i. Nah, kalau seandainya misalkan kita belajar teknik ya, kita belajar teknik, apakah masuk ke dalam qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman? Ya, secara umum mungkin bisa kita masukkan, tetapi secara khusus yang dimasukkan dengan ilman di sini adalah ilmu syariat seperti itu. Jadi kalau kita semua menempuh suatu jalan ya, kita semua belajar keluar dari rumah ya, pindah dari rumah, pergi ke suatu tempat. Nah, di tempat tersebut kita belajar apa? Belajar ilmu syariat, ilmu agama. Nah, berarti itu masuk dalam pengertian man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Apa yang didapatkan oleh orang tersebut? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan berikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Jadi jalan sulit yang ditempuh untuk mencapai ilmu syariat di dunia dibalas oleh Allah dengan jalan yang mudah untuk kita mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin bedanya zaman sekarang dengan zaman dahulu gitu. Ya. Zaman dahulu misalkan siapa Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dari Bukhara, Uzbekistan. Dari Uzbekistan beliau rihlah fi talabil ilmi ya.
pergi ke Mekah, ke Madinah, ke Syam, ke beberapa tempat jalan kaki, naik unta, ya. Itu kan salah katoriqan yaltamisu fiha ilman. Beliau cari ilmu, cari hadis, ya, keliling-keliling dunia, gitu. Ya, tapi apa balasan dari kesulitan yang beliau dapatkan? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, sementara saat ini kan zamannya sudah canggih, sudah mudah. Kita dari rumah saja udah bisa ngikutin gitu kan, ya, pengajian, ikutan majelis ilmu seperti itu. Seperti udah nggak ada beratnya lagi gitu seperti itu. Beratnya paling hanya menahan kantuk, menahan lapar seperti itu ya. Nah, itu kan wallahu alam nanti apakah jalannya akan sama semudah Imam Bukhari mencapai surga atau bagaimana seperti itu. Tapi semoga meskipun kita berada di rumah masing-masing, ya meskipun dengan kemudahan yang kita dapatkan kita patut syukuri juga gitu. Tapi jangan sampai menghilangkan ghirah kita ya atau gairah kita dalam menuntut ilmu gitu. Kalau seandainya Imam Bukhari tanpa ada teknologi bisa mengumpulkan hadis yang seperti itu, hasilnya bukunya seperti itu jadinya, maka kita harusnya dengan kemudahan teknologi ini bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada Imam Bukhari. Harusnya kita punya buku lebih banyak dari Imam Bukhari, lebih banyak daripada Imam As-Suyuti. Imam Suyuti itu berapa judul buku yang dia miliki? 500 judul kitab yang beliau miliki, Imam Suyuti. Ya, padahal itu belum ada teknologi, belum ada HP, belum ada laptop, belum ada maktabah syamilah, belum ada PDF kitab, ya. Itu beliau murni menulis sendiri, mengambil sendiri bukunya, mencari sendiri bukunya, membeli bukunya seperti itu, ya. Apa yang dimaksudkan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah? Apa maksudnya? Allah mudahkan jalan menuju surga, ai fid dunya, ya. Allah berikan kemudahan jalan menuju surga di dunia dan di akhirat, ya. Ai fid dunya, apa kemudahan yang Allah berikan di dunia? Bi ayyuwaffiqahu lil amalis shalih. Allah akan beri taufik untuk kita bisa beramal soleh. Nah, ini yang paling penting sebenarnya di dunia ini ya. Karena kita merasa selama ini mungkin apakah amalan kita ini murni karena usaha kita atau ada Allah di belakang kita yang mendorong kita untuk melakukan itu. Nah, ini yang mungkin banyak kurang kita sadari gitu. Kira-kira dorongan-dorongan untuk kita berbuat baik itu apakah muncul tiba-tiba dari diri kita atau hal tersebut ada yang mendorongnya. Nah, ini rahasia sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ingin mencari, itu semua itu tidak ada upaya dari kita. Kita sholat itu bukan karena keinginan kita, Allah yang kasih kita keimanan dalam hati sehingga kita sholat. Sebenarnya seperti itu. Buktinya apa? Kadang-kadang kita bisa malas kan. Kadang-kadang kita bisa meninggalkan sholat, tahu-tahu malas sholat, tahu-tahu malas puasa, tahu-tahu malas zakatnya. Seperti itu. Nah, itu kenapa? Allah tarik nikmat tadi itu, nikmat taufik untuk beramal soleh. Makanya kalau seorang yang menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan di dunia. Bentuknya bagaimana? Allah senantiasa akan memberikan taufik kita untuk selalu berbuat soleh, ya, melakukan amalan soleh. Jadi syukuri kalau seandainya kita seorang penuntut ilmu, maka insya Allah Allah akan bimbing kita untuk selalu beramal. Aufil akhirati, ya, yang pertama dapat kemudahan di dunia, yang kedua dapat kemudahan di akhirat. Apa kemudahan yang Allah berikan di akhirat? Bi ayyasluka bihi tariqan, ya, la su'ubata fiha wala haula, ya, ila ayyadkhulal jannata saliman, ya. Allah akan berikan kemudahan kita untuk mencapai surga, ya, dalam keadaan selamat. Tidak ada banyak prahara-prahara di dalam perjalanan kita menuju surga. Ya, nggak ada hisab yang terlalu lama, tidak penantian yang terlalu lama, tidak, ya, berjalan di atas sirat mungkin tidak juga untuk lama-lama gitu. Jadi kita diberikan jalan yang mudah gitu. Ya, jadi mungkin kalau kita bisa bikin ilustrasi ya, ketika di padang mahsyar menunggu persidangan atau hisab, ya kita langsung dipanggil, udah itu yang A, B langsung maju. Kenapa? Karena dia seorang penuntut ilmu, maka cepat gitu. Langsung dihisab. Nanti ketika misalkan naik sirat, udah langsung cepat. Nah, tanpa ada ragu-ragu atau tanpa ada banyak prahara dalam proses seperti itu. Semua itu di mana didapatkan? Karena seorang penuntut ilmu. Ya, itu yang dimaksudkan Allah berikan kemudahan kita jalan menuju surga. Di dunia diberikan kemudahan jalan menuju surga, kita diberikan taufik oleh Allah sehingga kita banyak beramal soleh. Semakin banyak ilmu seseorang, maka seharusnya membuat dia semakin banyak amalannya. Nah, kalau semakin banyak ilmu semakin nggak beramal, ya itu justru aneh. Makanya ada orang yang belajar jauh-jauh ke barat, belajar jauh-jauh ke sana ya, daerah-daerah jauh sana. Tapi nanti pulang-pulang ke Indonesia, tidak lagi mewajibkan sholat, tidak lagi mewajibkan puasa, makin berkurang amalnya. Maka itu perlu dipertanyakan, kenapa ilmu yang dia dapatkan justru menjauhkan dia dari amalan soleh, berarti dia bukan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, seperti itu. Ya.
rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Hadis ini yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Wa ba'du, kita langsung masuk ke materinya. Ya, ba'dal basmalah walhamdalah. Wassalah wassalam ilal gharb al-maksud. Saya langsung masuk kata Imam seolah-olah Imam atau Syekh Al-Habasyi mengatakan dengan kalimat wa ba'du ini seolah beliau mengatakan apa? Oke, saya langsung masuk ke inti pembahasan atau tujuan yang saya maksudkan setelah saya membaca basmalah, hamdalah dan shalawat dan salam tadi sebagaimana telah kita sampaikan di awal tadi. Fahadihi. Nah, ini agak menarik sedikit. Kira-kira kalau kita menulis sebuah kitab, ya, kita menulis buku yang saya tulis ini di mukadimah, buku yang saya tulis ini itu kan isim isyarat. Ini itu isim isyarat, menunjukkan isyarat kepada sesuatu. Sementara sesuatu yang diisyaratkan itu belum ada. Maka apa maksudnya fahadihi di sini? Ya, ulangi. Kalau kita berbicara mengenai isim isyarat, kan fahadihi ini isyarat. Mana dia ini, mana dia itu, ini itu. Kenapa kita bisa mengatakan ini itu? Kenapa kita bisa menunjuk ini itu? Karena kita sudah tahu atau sudah ada bendanya. Kira-kira ketika beliau menulis fahadihi, sudah adakah kitab ini? Belum ada. Tapi kenapa beliau katakan fahadihi? Karena beliau baru mukadimah nih, belum ada. Kecuali beliau sudah tulis kitabnya terlebih dahulu secara lengkap, lalu beliau buat mukadimah di akhir. Kata pengantarnya di akhir. Buku yang telah saya tulis ini, itu masuk akal kalimatnya. Nah, ini kan nggak masuk akal kalimatnya. Bukunya belum ada, tapi buku ini, gitu. Mana bukunya? Gitu. Nah, apa maksudnya fahadihi isim isyarat di sini? Ai al-mustahdharatu fi dzihni. Ya, ini yang beliau maksudkan adalah ini yang dalam otaknya yang akan beliau salurkan ke dalam tulisannya. Jadi buku ini, buku yang ada dalam otak saya ini yang akan saya salurkan dalam tulisan saya ini seperti itu. Jadi ini yang beliau katakan ini, ya, bukan ini buku ini. Karena bukunya belum ada, tetapi apa yang ada dalam otaknya, dalam otak beliau, dalam pikiran beliau yang akan beliau tuliskan di kitab ini seperti itu. Jadi ininya bukan ini tapi ini yang itu. Ya, ininya bukan maksud ini buku ini, tapi yang ada dalam pikiran beliau, ya, yang akan beliau tampung ya, atau beliau tulis dalam kitab ini. Fahadihi ai masalah-masalah yang ada dalam pikiran beliau ini, ya, masailu mukhtasaratun, yaitu berupa masalah-masalah ringkas mimba di kutubil imam hujjatil islami. Sebagaimana tadi telah kita singgung, beliau banyak mengambil dari kitab-kitab atau buku-bukunya Imam Al-Ghazali. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan juga, Imam Al-Ghazali itu merupakan seorang usuliyun faqihun. Kita banyak mengenal beliau sebagai seorang yang sufi, tapi ternyata beliau seorang usuliyun faqihun. Kitab-kitab usul beliau banyak dijadikan rujukan utama sebagai kitab induk. Begitupun dengan kitab fikihnya banyak dijadikan kitab rujukan utama. Ya. Siapa Hujjatul Islam itu? Ya, nama asli beliau kan Muhammad. Kunyah beliau Abu Hamid. Ya. Abu Hamid Muhammad. Ayah beliau namanya Muhammad. Kakek beliau namanya Muhammad. Ya. Terus ayah dari kakeknya namanya Ahmad. Ya. Jadi nama beliau Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya Muhammad, ayah dari kakeknya Ahmad. Nama beliau Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad ibni Ahmad Al-Ghazali. Ya. Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini bukan nama aslinya Muhammad sebenarnya. Nama aslinya Muhammad. Nah, Al-Ghazali ini nisbah bitakhfifiz zai. Cara bacanya bitakhfifiz zai wa tashdidiha. Ada yang membacanya Al-Ghazali, ya, zainya tidak ada tasydid, takhfif. Ada yang dengan tasydid, ya. Ghazali. Ada Ghazali, ada Ghazali. Fal awalu, ya, kalau seandainya kita baca dengan Al-Ghazali, ya, tanpa ada tasydid, ya, nisbatun ila Ghazalah, ya. Berarti itu dinisbahkan kepada Ghazalah. Apa itu Ghazalah? Qaryatun min Quratus. Kampung, ya, kampung yang beliau tinggal di sana. Jadi beliau itu kan berasal dari sebuah daerah namanya Tus. Nah, daerah Tus itu, ya, di Khurasan di Iran, ada nama daerahnya Tus. Nah, Tus itu punya daerah lagi di bawahnya, namanya Ghazalah, salah satu daerahnya. Nah, Ghazalah inilah yang dituliskan beliau berasal dari Ghazalah ini, dari Ghazalah. Al-Ghazali artinya orang yang berasal dari Ghazalah itu. Wasani kalau dibaca Ghazali dengan tasydid zai, ya, nisbatun ila abihi. Nah, itu dinisbahkan kepada ayahnya. Lianna abahu kana, nah, karena ayah beliau itu seorang penenun wol, ya, penenun wol. Nah, penenun itu bahasa Arabnya ghazzal, ya, bahasa Arab penenun.
apa istilahnya penenun? Penenun wol itu bahasa Arabnya ghazal. Nah, ketika dinisbahkan kepada ayah beliau, anak si tukang tenun gitu ibaratnya. Ghazali. Nah, jadi bisa dibaca Ghazali, dinisbahkan kepada kampung beliau, dinisbahkan kepada kampung, atau Ghazali, dinisbahkan kepada ayah beliau yang tukang tenun. Bahasa Arab tukang tenun Ghazal, seperti itu. Ya. Wa yabi'uhu fi qaryatin min Protus. Yang ayah beliau itu seorang penenun wol, lalu menjual tenunan hasil tenunan itu, hasil karya itu di kampung beliau di Tus itu. Ya. Au ila Ghazalah juga, atau dinisbahkan kepada seseorang perempuan namanya Ghazalah binti Ka'ab. Ya, binti Ka'ab al-Ahbar. Ini nisbah kepada seorang perempuan ya, kama afadahu Atiyah wal Bujairimi, sebagaimana yang difadahkan oleh Syekh Atiyah dan Syekh Al-Bujairimi seperti itu. Ghaliban. Nah, ini tadi sempat kita singgung juga. Apakah semua permasalahan dalam kitab ini diambil dalam kitab Imam Al-Ghazali? Tidak. Ghaliban, hanya fil ghalib ay al-katsir. Kebanyakan masalah yang ada dalam kitab ini yang beliau ambil dari kitab Imam Al-Ghazali, tidak semuanya. Jadi jangan dikatakan semua kitab ini dari Imam Al-Ghazali, tidak. Hanya beberapa saja, atau mayoritas permasalahan memang diambil dari kitab beliau, tapi tidak semuanya. Man arafaha ay, siapa yang mengetahui atau memahami, mendalami ya masalah-masalah yang tadi sempat kita sebutkan tadi, ya. Maksudnya akan dibahas setelah ini. Wa amila biha, enggak hanya mengetahui, tidak hanya mendalami, tidak hanya apalagi istilahnya tahu dan paham ya, wa amila biha, tapi juga diamalkan ya, ai bimuqtadhaha, mengamalkan apa yang terkandung dalam pengetahuan tadi. Jadi nggak cuma sekedar tahu hukumnya sholat, bagaimana caranya sholat, tapi juga mengamalkan sholat itu, apa yang akan didapatkan? Narju minallahi ayyakuna ay asyakhsul arif wal amil. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk kita semua yang nanti insyaallah memahami, mendalaminya dan mengamalkannya. Ayyakuna min ahli ilmi, semoga menjadi orang yang ahli ilmu, seorang yang paham ilmu agama zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Tadi kita sudah jelaskan juga kenapa di sini disebutkan zahiran wa batinan, tidak hanya zahiran, karena kan fikih biasanya zahiran. Kenapa batinan? Karena di kitab ini tidak hanya membahas mengenai fikih, kita juga membahas mengenai akidah di awal sedikit, dan nanti setelah membahas fikih panjang lebar di tengah, di akhir akan dibahas permasalahan tasawuf sedikit. Nah, akidah dan tasawuf itu prakteknya kan batin, tidak bisa terlihat. Ya, misalkan kalau kita menyuruh orang coba sholat, nah kita bisa melihatnya zahiran, tapi coba beriman kepada Allah. Nah, apa buktinya dia bisa beriman kepada Allah? Kan kita tidak bisa melihat bagaimana coba beriman kepada Allah. Atau misalkan coba kamu tidak dengki gitu. Nah, apakah kita bisa melihatnya secara zahir? Tidak, karena dengki kan dalam hati gitu. Nah, makanya zahiran wa batinan, karena di sini tidak hanya membahas kitab fikih, tapi juga membahas kitab akidah dan tasawuf. Akidah di awal sedikit, tasawuf di akhir sedikit, seperti itu. Qala Syekh ya Muhyiddin Ibnul Arabi. Nah, apa kata Syekh Ibnul Arabi? Ya, qala zahiri li batini. Tubuhku atau anggota badanku yang zahir berkata kepada anggota tubuhku yang batin. Ya. Bisa nggak memahami kalimat ini ya? Apa yang zahir dari tubuhku ini berkata kepada apa yang batin dalam tubuhku. Kullu haqiqatin la syari'ata laha fahiya 'atilah li'annaha, ini kitabnya agak sedikit susah dibaca karena hilang titik-titiknya. Ariyatun anil furu'i, ya. Setiap hakikat tanpa syariat ya fahiya 'atilah li'annaha ariyah. Kenapa 'atilah? Sama saja tidak ada, ya sama saja kosong. Karena itu kosong dari furu'. Misalkan seperti ini. Antum mengaku beriman kepada Allah, antum mengaku orang yang jujur, tapi antum tidak praktekkan dalam sholat, maka tidak ada gunanya. Ya, jadi mengaku beriman tapi nggak sholat, ya tidak ada gunanya. Nah, itu maksudnya kullu haqiqatin. Ya, hakikatnya apa? Mengenal Allah, tahu sama Allah, beriman kepada Allah. La syariat laha, tapi tidak melaksanakan syariat, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Fahiya atilah, sama saja kosong. Keimanan itu tidak ada gunanya. Apa gunanya beriman tapi tidak sholat? Ya, itulah makanya iman dan Islam itu harus saling bergandeng. Ya, li'annaha, kenapa kosong? Li'annaha ariyah anil furu'. Ya. Wa qala, selanjutnya faqala batin li zahiri. Sekarang giliran batinnya yang berkata kepada si zahirnya. Jadi batinnya, hatinya berkata kepada anggota tubuhnya yang zahir. Apa kata bagian batinnya? Kullu syari'atin la haqiqata laha fahiya batilah. Syariah tanpa hakikat ya sama saja dengan batil. Ya sama aja tidak.
Antum tidak percaya kepada Allah, tapi sholat. Ya sama saja tidak. Sholat kita untuk siapa? Tidak percaya kepada Allah, tapi puasa. Ya puasanya untuk siapa? Tidak percaya kepada Allah, tapi zakat. Ya zakatnya untuk siapa? Nah itu makanya hakikat dan syariat itu harus saling bergandeng. Makanya tadi zahiran wa batinan. Zahir harus diisi, batin juga diisi. Ya, zahirnya dalam bentuk perbuatan-perbuatan amaliyah sehari-hari, perbuatan badan, batinnya dengan memperbaiki isi hati. Gitu. Ya. Makanya kalau kita hanya hakikatnya, yang penting saya jadi orang baik, yang penting saya percaya kepada Allah, lalu merasa cukup, tidak. Hakikat kullu hakikatin la syari'ata lahu la laha fahiya atilah. Sama saja kosong. Ya. Oh saya yang penting udah sholat, percaya nggak percaya sama Allah itu belakangan. Itu lebih salah lagi. Ya kenapa? Kullu syari'atin la hakikata laha fahiya batilah. Syariat tanpa hakikat itu batil, malah sesat jadinya. Ya, li'annal haqiqata hiyal aslu wa 'alaiha yubna kullu far'in. Karena asalnya itu justru hakikat ini. Ya. Awalnya kita harus meyakini dulu kepada Allah, baru kita sholatnya bisa benar. Gitu. Bagaimana mungkin kita sholatnya benar kalau seandainya kita nggak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Wa qala zahiri, berkata selanjutnya anggota tubuhku yang zahir. Nah ini agak sedikit sulit dipahami karena Muhyiddin Arabi ini kan agak dalam ya perkataan beliau. Beliau ini seolah-olah mengatakan tubuhku berkata kepada hatiku, hatiku berkata kepada tubuhku. Jadi berbicara kepada diri sendiri. Dia menyadari atau sudah sadar dirinya ini ada yang zahir, ada yang batin. Nah ini yang perlu kita latih sebenarnya ya. Kita harus meyakini di dalam diri kita ini ada yang zahir, ada yang batin. Zahir itu apa ya? Tangan kita, kepala kita, kaki kita, badan kita itu zahir. Batin kita apa? Hati kita. Nah bisakah berinteraksi keduanya itu? Nah, kalau sudah memahami ada zahir dan batin dalam diri kita itu bisa berinteraksi sebagaimana Muhyiddin Ibnu Arabi. Ya, waqala zahiri berkata tubuhku yang zahir apa? Ana radit dengan posisi saya sebagai orang awam. Bahwa qalu diatikum wa nudkhilukum mudkhalan karimah ya. Ini beliau menukil ayat untuk menjelaskan perkataan beliau tadi ya. Saya meridhai diri saya ini sebagai orang yang awam. Ya faqala batini, tetapi tubuh dalam hati saya atau hati saya berkata bagaimana? Ijtanabtul kabairal jaliyah walam ijtanabtal kabairal jaliyah, berkata yang batinnya kepada zahirnya, engkau memang telah menjauhi apa namanya? Dosa-dosa besar, walam tajtanibil kabair al khafiyah, tapi engkau belum menghindari dosa besar yang tak terlihat, ya. Apa contohnya? Wahyal kibr wal ujub ya, war riya. Kibir, ya kibir itu sombong, ujub itu juga masih sombong. Bedanya kalau kibir itu ada yang disombongkan, ada yang dibandingkan dengan diri kita, tapi kalau ujub sombong kepada diri sendiri. Misalkan, saya manusia terkaya di dunia ini, ya, atau saya manusia yang kaya, saya manusia yang hebat, sombong kepada diri sendiri. Itu namanya ujub. Tapi kalau kita punya bandingan, saya ini lebih kaya daripada dia. Nah, itu namanya kibir. Sama-sama sombong tapi beda dalam bahasa Arab. Begitupun dengan riya. Itu kan dosa-dosa besar. Tapi kan dosa besar yang tidak terlihat. Nah, itu yang diinginkan. Jadi, orang yang cuma paham syariat, ya, sholat, zakat, puasa, tapi hati kotor. Nah, itu masih sama saja tidak kan? Atilah. Dan hakikah la syariah atilah. Ya, kalau syariah tanpa hakikah, bautilah. Pilihannya itu aja. Mau pilih hakikat apa pilih syariat? Pilih hakikat tanpa syariat, atilah. Sama saja kosong. Pilih syariat tanpa hakikat, batilah, batal, salah. Ya. Harus yang benar bagaimana? Hakikah terisi, batilah terisi. Seperti itu. Makanya tadi ada pembicaraan antara zahir dan batinnya Ibnu Arabi ini untuk menggambarkan kepada kita bahwasanya beliau ini ingin menunjukkan saya ini secara zahir begini, tapi batin saya begini. Saya maunya batin saya juga begini. Tidak hanya zahir saja yang begini. Seperti itu. Ya. Wa ma asbah dzalika, dan dosa-dosa besar lainnya. Ya. Wabillahi ay wa bisababi i'anatihi at-taufiq. Karena sebab Allah itu kita mendapatkan taufik. Apa maksudnya? Kita bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Ini sebagaimana telah kita sampaikan bahwasanya kita berbuat baik dan kita meninggalkan haram itu bukan murni karena kita yang berbuat, tetapi ada yang berperan di belakangnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap yang kita lakukan setiap hari itu kita syukuri pertama kali itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, kita masih beriman, kita masih Islam itu nikmat luar biasa. Allah bisa saja cabut itu nikmat tanpa kita sadari gitu. Ya, tanpa kita sadari. Jangan merasa sombong kita sudah punya iman dan punya Islam. Allah bisa saja tarik itu semua.
Tsumma syara'a fi ilmi usuluddin. Nah, kita masuk ke pembahasan ilmu usuluddin. Tadi kita sempat singgung ya. Kitab ini tidak hanya permasalahan fikih, ada akidah dan ada tasawuf. Kita masuk ke permasalahan akidah dulu. Akidah disebut juga dengan usuluddin. Ya. Usuluddin, usul-usul agama, itu akidah. Nanti kalau fikih disebut juga dengan furu'uddin, cabang-cabang agama. Nah, kita masuk ke ilmu akidah terlebih dahulu. Faqala arkanul islami. Kita membahas tentang rukun Islam ini ya. Mungkin sudah masyhur, sudah familiar kita dengan rukun Islam, tapi kita harus mendalami lebih dalam lagi maksudnya rukun Islam itu apa. Arkanul Islam ai asasus syariah ya. Pondasi-pondasi syariat. Ya, ibaratkan kita membangun rumah, pondasinya itu adalah rukun Islam itu. Kalau seandainya tidak ada pondasi, bagaimana rumah kita? Bagaimana rumah tanpa pondasi? Ya tidak jadi rumah. Nah, makanya iman tanpa Islam, ya imannya tidak jadi iman gitu. Ya, kenapa Islamnya hilang seperti itu? Ya. Ada berapa arkanul Islam? Ada berapa pondasi Islam? Ada 5. Ada 5. Nah, ini stop sampai di sini dulu. Ini ada sedikit kalimat dari Syekh Muhyiddin tadi ya. Apa itu? Qawaidul Islami khamsah ya. Kaidah beragama Islam itu 5. Jadi kalau mau dibilang beragama Islam itu sebenarnya 5 kata beliau. Ini konteksnya berbeda dengan rukun Islam. Nanti rukun Islam kita akan sambung setelah ini. Apa kata Syekh Muhyiddin? Berislam itu kaidahnya 5. Yang pertama ma'rifatul ma'bud. Kita mengenal siapa yang kita sembah. Wal qana'atu bil mawjud, merasa cukup dengan apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita miliki saat ini. Wal wuqufu 'alal hudud, kita tidak melewati batas, berhenti pada batasan yang seharusnya. Wal wafa'u bil uhud, kita menepati janji. Wasabru 'alal mafqud, kita sabar atas apa yang hilang dari diri kita. Ini kalau orang yang dalam bahasanya jadi bagus kalimatnya. Qawaidul Islami khamsatun, ma'rifatul ma'bud, wal qana'atu bil mawjud, wal wuqufu 'alal hudud, wal wafa'u bil uhud, wasabru 'alal mafqud. Ya. Jadi berislam itu bagaimana? Hakikat berislam itu 5. Ma'rifatul ma'bud, mengenal yang disembah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wal qana'atu bil mawjud, merasa cukup dengan apa yang ada dalam diri kita, enggak perlu minta yang aneh-aneh, enggak perlu minta yang macam-macam, apa yang kita terima itu cukup, syukuri itu. Wal wuqufu 'alal hudud, berhenti pada batasan yang seharusnya, jangan melewati batas. Wal wafa'u bil uhud, memenuhi janji, wasabru 'alal mafqud. Kita sabar atas yang hilang dari diri kita. Nah, itu kaidah beragama Islam itu sebenarnya itu aja. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi atau kita sambung kembali yang rukun Islam tadi. Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Apa maksudnya syahadatu alla ilaha illallah? Kesaksian bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Hai, i'tiqadu alla ma'budu bihaqqin mumkinin illallah. Ketika kita bersyahadat itu, secara tidak langsung seharusnya kita meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syahadat itu sebenarnya bukan hanya sebatas ucapan di lisan, ya. Tapi apakah bisa kita praktekkan dalam diri kita? Nah, itu yang paling ribetnya. Jadi yang sulit itu bukan mengucapkan la ilaha illallah, tapi bagaimana mempraktekkan la ilaha illallah. Ya. Nah, itu yang apa mempraktekkan la ilaha illallah itu meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah seperti itu. Jadi kalau kita masih merasa ragu dengan diri kita, setiap kita langkah ada rasa keraguan, berarti kan kita tidak meyakini adanya Allah sebenarnya itu. Itu lebih parah lagi gitu. Ya. Masih mending meyakini Allah tapi masih ragu siapa Tuhan yang berhak disembah, itu masih mending gitu, setidaknya meskipun itu sesat juga gitu. Nah, tapi kalau kita masih punya masalah dalam hidup terus kita ragu ada yang membantu, ya berarti kan tidak meyakini Allah itu ada, itu lebih parah lagi. Terutama kalau kita sampai ke dunia-dunia yang lebih parah lagi ya, sampai ke syirik ya, meyakini bahwasanya ada sesembahan selain Allah. Nah, itu kan lebih sulit lagi. Nah, ya juga pernah singgung ya, bagaimana caranya meyakini atau merasa butuh kepada Allah itu seperti halnya dengan HP kita saat ini. Kita dari rumah, kita pergi keluar, HP tinggal di rumah, kira-kira apa yang kita rasakan? Pasti kita gundah, kita galau. Rasanya di jalan itu nggak tenang ya. Pasti ada rasa-rasa bagaimana rasanya kalau ketinggalan HP di rumah. Nah, itu kalau rasanya kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau belum merasakan kehilangan Allah seperti itu, opsinya cuma 2. Pertama, memang sudah dekat sekali dengan Allah, sudah menjadi wali, atau yang kedua, kita belum meyakini bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan kita yang mesti kita hadirkan dalam diri kita dalam kondisi apapun ya. Ingat, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir, ingat Allah itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk harus ingat Allah, wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring juga harus ingat Allah. Nah, itu yang mungkin belum kita sampai ke level itu. Itu levelnya seorang wali. Nah, kita harus berlatih untuk sampai ke situ. Jadi
syahadat ini bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak, tapi bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan kita. Seperti itu. Wa anna muhammadar rasulullah i'tiqadu anna allaha arsala muhammadan ilal khalqi liyu'allimahum dinahum. Kita bersyahadat kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, itu maknanya apa? Kita meyakini bahwasanya Allah telah mengutus seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia, umat Islam terkhususnya, ya umat manusia secara umum, gitu, secara keseluruhan, liyu'allimahum dinahum, untuk mengajarkan mereka tentang agama mereka. Jadi rukun Islam yang pertama ini yang bisa kita ambil faedah adalah jangan hanya mengucapkannya dalam lisan saja, kita harus praktekkan bagaimana setiap langkah kita itu tidak ada yang kita sembah selain Allah. Jangan sampai terkena syirik-syirik, terutama syirik yang khafi, ya, syirik-syirik yang tersembunyi. Kita tidak sadar dengan hal tersebut. Kita percaya hal-hal yang mistis tapi tidak sesuai dengan aturan syariat, itu kan bisa jatuh ke syirik. Gitu. Kalau kita tidak pegang ini, tidak bawa ini, tidak punya ini, nanti akan begitu. Nah itu kan sudah menduakan Allah, sudah ada menyembah selain Allah seperti itu. Kalau tidak ada Dia, nah, intinya di dunia ini kita harus meyakini satu saja. Kalau tidak ada Allah, baru semuanya akan tidak baik-baik saja. Selagi masih ada Allah, semuanya akan baik-baik saja. Entah kita nggak punya uang, kita kan sekarang menuhankan uang. Aduh, saya nggak punya uang, gimana nanti jalannya gitu? Gimana nanti hidup saya gitu? Nah itu kan berarti menuhankan uang. Bunda kalau nggak ada uang gitu. Ya, kan ada Allah gitu. Ya kenapa bunda seperti itu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamus shalah. Yang kedua, rukun Islam adalah mendirikan sholat. Nah, ini kan kalau kita baca secara zahir, orang yang bisa membaca secara zahir ya, berarti yang merupakan rukun Islam kan mendirikan sholat. Saya kan tadi udah sholat, berarti udah nggak perlu sholat lagi. Nah, itu kan salah paham. Apa maksudnya iqamus sholat? Ai al-mudawamatu 'alaiha. Ai terus-menerus senantiasa untuk sholat. Jadi kalau seandainya masih meninggalkan sholat, berarti itu belum melaksanakan rukun Islam, meskipun telah pernah sholat. Gitu. Ya. Jadi al-iqamus sholat maksudnya al-mudawamatu 'ala sholat. Terus menerus dalam sholat fi awqatiha, dalam waktunya yang telah ditentukan, wa bi arkaniha wa syartiha, ya, dengan rukun-rukunnya juga, dengan syarat-syaratnya juga. Jadi sholat itu maksudnya adalah mendirikan sholat yang benar, ya, benar, tidak salah. Faman fa'ala dzalika kana jasaduhu haraman 'alan nar. Ya, siapa yang sholat semacam itu caranya, sholat sesuai rukunnya, sesuai syaratnya, jasadnya itu haram dari api neraka. Jasadnya itu nggak mau nerima api, nggak bisa dibakar api. Ya. Wafil hadisi kalau Allah azza wajalla, ya, dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Inna li abdi alayya ahdan. Ya. In aqamas shalah li waqtiha. Ya. Aku itu punya janji, ya, kepada hambaku. Aku berjanji kepada hambaku, kata Allah. Ya. Aku berjanji kepada Allah. Allah berjanji kepada kita semua. Apa janji Allah? Seandainya, ya, in aqamas shalah, seandainya mendirikan sholat hambaku itu liwaqtiha, pada waktunya, alla u'adzibahu, ya, wa an udkhilahul jannah. Aku tidak akan mengazabnya, dan aku akan memasukkannya ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Jadi Allah itu punya janji kepada kita semua. Nah, kalau Allah berjanji, mungkinkah Allah ingkar janji? Ya mustahil. Maka karena itu kalau kita sholat sesuai syarat dan ketentuan, maka Allah akan tepati janjinya. Allah akan masukkan kita ke dalam surga, Allah tidak akan masukkan kita ke dalam neraka, tidak akan diazab tanpa hisab lagi, seperti itu. Itu janjinya Allah dalam hadis qudsi. Wafil hadis, dalam hadis lain, idza taraka ar-rajulu fardatan wahidatan muta'ammidan, ya, siapa saja atau seorang yang meninggalkan kewajiban sholat saja, muta'ammidan, dengan sengaja, ya, kutibasmuhu ala babin nar, namanya itu telah ditulis di neraka. Jadi misalkan fulan tidak sholat, ya, maka di neraka itu sudah ada pintu yang tertulis namanya fulan. Ya, biasanya kan kalau kita kamar di sekolah, ya, kamar di asrama ada nama-nama kita gitu. Nah, ini kamar di neraka ada nama kita di situ. Ya, kapan itu ditulis nama kita? Kalau kita tidak meninggal atau tidak mengerjakan sholat fardu satu saja, seperti itu. Ya, fulan bin fulan, ya, ditulis nama kita, nama ayah kita juga, ya. Labudallahu min dukhulin nar, maka dia mesti masuk ke dalam neraka. Dzakarahu As-Suhaimi fi Lubabit Thalibin. Ini disebutkan oleh siapa? Imam As-Suhaimi dalam kitab Lubabut Thalibin. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, ya. Rukun Islam yang ketiga, ita'uz zakah, membayar zakat, ai daf'uha li mustahiqiha. Ya. Jadi tidak hanya membayar zakat, tapi membayarkannya kepada yang berhak juga. Nah, ini jangan sampai salah, ya.
zakat kita kalau tidak diberikan kepada yang berhak, berarti nanti salah zakatnya gitu. Nah, ini banyak nanti akan perselisihan ulama kan, terutama misalkan apakah seorang thalibul ilmi itu mustahik zakat? Ya, fakir, miskin jelas, tapi kalau thalibul ilmi masih dikeragui, ada perbedaan pendapat nanti seperti itu. Nah, kalau seandainya dia pendapat yang dipegangnya bukan sebagai mustahik zakat, tapi dia berzakat kepadanya, maka kan tidak sah zakatnya. Karena dia tidak memberikannya kepada mustahik zakat. Akan kita bahas secara panjang lebar dalam pembahasan zakat. Fataji'u akdan limustahik. Fataji'u akdan min nurin fi raqabatin. Ini barang siapa yang membayarkan zakat, maka dia akan mendapatkan sebuah ikatan, ya sebuah ya semacam tali lah, min nurin dari cahaya tali tersebut. Kalung, anggap saja sebagai kalung. Raqabatul sahibah, dalam kita menggunakan kalung dari cahaya itu, ya, yang akan bersinar cahaya tersebut, ya, bagi orang-orang mukmin pada hari kiamat. Jadi nanti orang yang membayar zakat itu akan Allah berikan kalung sebagai tanda. Kalung itu akan bercahaya nanti ketika di hari kiamatnya. Hatta yamshiya fi nurihi 'ala sirat, sampai dia berjalan di atas cahaya tersebut untuk sampai di atas sirat seperti itu. Wa yadkhulu bihil jannah, dan dia masuk ke dalam surga dengan kalungnya itu. Jadi nanti kita akan diberi kalung oleh Allah yang menunjukkan kalau kita seorang yang telah membayar zakat. Kalau kita membayar zakat. Nah, sebaliknya kalau kita tidak membayar zakat, wa amma mani'uz zakah, adapun orang yang tidak mau membayar zakat atau menolak zakat, fayaji'u maluhu yaumal qiyamati tawqan fi unuqih. Ya. Nanti hartanya akan menjadi tauqan, belenggu, ya, belenggu di lehernya. Jadi sama-sama dapat kalung sebenarnya, tapi yang kalung ini kalung yang berbeda. Kalung terbuat dari api, ya. Tauqan fi unuqihi min narin. Kalung yang terbuat dari api, belenggu yang terbuat dari api yang terpasang di lehernya. Lau anna dzalika tauq wa wudi'a fid dunya lah tarakat minhu, ya. Kalau kalung tersebut diletakkan di dunia, terbakar dunia ini. Nah, itu saking panasnya. Bayangkan kalau ditaruh di dunia ini terbakar di dunia, kalau ditaruh di leher kita bagaimana rasanya? Ya, wa taqatta'at jibaluha. Ditaruh di atas gunung, terbelah gunungnya. Ya, gunung saya terbelah gara-gara itu, bagaimana kalau kita menggunakan hal tersebut? Meledak lautan, diletakkan di laut, meledak lautan. Bayangkan kalau seandainya kita menggunakannya seperti itu. Yang keempat, wasaumu Ramadan. Ya, rukun Islam yang keempat, berpuasa Ramadan. Apa maksudnya puasa Ramadan? Tarkul mufattirati minal fajri kulla yaumin minasyahri tas'i minas sanatil arabiyyah alladhi awwaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ya. Hakikat puasa itu apa? Meninggalkan. Karena kan puasa, saum itu kan artinya meninggalkan, ya. Kalau dalam surat Maryam ada orang bernazar puasa, ya kan, Maryam bernazar puasa. Tapi puasanya bukan puasa tidak makan, puasa untuk berbicara. Puasa itu artinya sebenarnya imsak, menahan, ya. Jadi segala macam menahan itu puasa sebenarnya. Tapi kalau puasa syariat adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Dari mulai subuh, ya, dari mulai fajar hingga terbenam matahari setiap hari pada bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan. Yang mana pada bulan tersebut awaluhu rahmah, awalnya merupakan rahmat, wa wasatuhu maghfirah, pertengahannya 10 hari kedua itu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 hari yang ketiga itu merupakan pembebasan dari api neraka. Seperti wafil hadisi, dalam riwayat hadis, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, ketika masuk awal bulan Ramadan, futihat abwabus sama, dibukakan pintu langit. Fala yughlaqu minha babun, tidak ditutup pintu-pintu langit itu hatta takhruja akhirul lailatin minhu, sampai akhir bulan Ramadan itu. Jadi pintu langit itu terbuka. Mungkin kalau kita sebenarnya kalau hakikatnya kan kita berdoa, langit mau bagaimanapun ya Allah akan mendengar. Tapi seolah-olah ini menunjukkan semakin terbuka besar peluang kita ketika tidak ada penghalang lagi, langit itu terbuka. Kalau kita manggil seseorang di luar kamar, ada pintu tertutup, apakah orang di luar kamar mendengar kita? Ya mendengar kita gitu. Tapi kalau seandainya terbuka, itu tentu akan lebih jelas lagi. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Jadi mau pintu langit dibuka atau ditutup pun nggak ada masalah sebenarnya, kan Allah tetap akan maha mendengar doa-doa kita. Tapi diibaratkan pintu langit terbuka di bulan Ramadan itu menunjukkan saking mudahnya kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di bulan Ramadan itu kalau kita berdoa kepadanya. Wasababuhu, nah ini sebab kenapa kita berpuasa 30 hari. Wasababuhu anna Adama, ya, Nabi Adam itu lama akala minasyajarati, ya, ketika makan buah khuldi, baqiyatil aklatu fi jasadihi, tersisa satu makanan, satu suapan lah gitu, di dalam tubuhnya.
selama 30 hari. Jadi yang dimakan Nabi Adam itu tersisa sedikit di dalam tubuhnya selama 30 hari. Falamma safa jasaduhu, ketika bersih, setelah hilang itu semua, keluar itu semua yang ada dalam tubuhnya yang haram tadi itu, yang dimakan oleh Nabi Adam itu, taballahu alaihi, baru Allah ampuni. Nah, fafarada alaina dzurriyyatahu. Fafarada ala dzurriyyatihi siyamu 30 yauman. Karena itu juga kita wajib berpuasa selama 30 hari. Jadi Nabi Adam waktu makan buah khuldi tertinggal satu suapan, satu apa istilahnya itu? Satu suapan atau satu bagian dari buah khuldi itu dalam tubuhnya selama 30 hari. Karena itu juga kita wajib puasa 30 hari. Siapa yang mengatakan seperti itu? Dzakarahu Suhaimi, ya. Imam Suhaimi yang mengatakan. Yang terakhir, wahajjul baiti, ya, wahajju al-baiti atau wahijjul baiti. Yang terakhir adalah haji, ya, ai qasdul ka'bati. Jadi hajju itu sebenarnya artinya qasdu, maksudkan Ka'bah. Apa maksudnya qasdul ka'bati? Ya bihajjin wa umratin. Kita bermaksud pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan haji atau umrah. Nah, itu yang baru dinamakan hajjul baiti. Kalau kita cuma jalan-jalan ke sana atau pergi traveling ke sana, itu bukan haji namanya. Haji itu qasdul ka'bati, maksud kita untuk ke Ka'bah tapi untuk haji dan umrah, bukan untuk wisata seperti itu. Ya, man istata'a, bagi yang mampu, ayat tokoh, istata'a barang yang mampu, ilaihi, ya. Siapa yang mampu sampai ke rumah Allah itu. Ya, siapa yang Allah berikan kemudahan sampai ke sana. Sabilan ay thariqan, jalan menuju ke sana. Nah, mampu itu kriterianya bagaimana? Kriteria mampu haji. Bi ayyajida, ya, zadan wa rahilatan. Mampu secara finansial, baik ketika sebelum berangkat, ketika di perjalanan, dan ketika sampai di sana. Ya. Wa rahilatan, dalam perjalanan kita mampu juga. Jadi mampu biaya perjalanan, mampu kuat untuk jalan sampai ke sana. Kalau kita punya uang banyak tapi kita lumpuh, kita tidak bisa ke sana atau kita sakit, ya itu berarti tidak mampu namanya. Jadi mampu itu secara finansial dan mampu secara fisik juga seperti itu. Ya, bisyartiha. Ya. Fatarikul haji min ghairi udhrin, maka siapa yang meninggalkan haji, yang tidak berangkat haji, ghairi udhrin, tanpa udhur, berarti dia mampu, punya finansial yang kuat, punya harta yang banyak, fisiknya kuat untuk berhaji, tapi dia tinggalkan haji itu, ya, yukhsha alaihi su'ul khatimah. Ya, dikhawatirkan dia akan mendapatkan su'ul khatimah, ya, akhir yang buruk. A'udzubillahi minhu. Ya, aku berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Kama afadahu As-Suhaimi, sebagaimana yang difaedahkan atau dituliskan oleh Imam Suhaimi lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan. Siapa yang memiliki kemampuan finansial dan kemampuan fisik untuk pergi haji, walam yadhhab ilal haji, tapi dia tidak pergi haji, ya, fal yamut ala ayyi halin syaa, maka dia boleh mati dalam keadaan apapun yang dia mau, ya, tapi pilihannya apa? Yahudian atau Nasranian. Jadi kita disuruh pilih. Mau mati silakan mati dalam keadaan apa? Mau apa? Yahudi atau Nasrani. Tidak boleh mati dalam keadaan Muslim. Kenapa? Karena kita punya kemampuan untuk haji tapi tidak melaksanakan haji itu. Kada fi majma'il lataif. Ya, begitu dalam kitab Majma' al-Latif. Kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Sampai di sini kita sudah membahas mengenai rukun Islam yang 5. Nanti kita bahas setelah ini sebagaimana tadi kita singgung di awal, yang 5 itu apakah cukup dengan melakukannya saja atau tidak? Nah, tidak, ya. Harus ada 2 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua tasdik. Tapi nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi sampai di sini yang kita bahas terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Demikian pembahasan kita dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah dan kitab Hajatul Wasail bi Syarhi Masail yang ditulis oleh Al-Habib Al-Habashi dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga bisa kita ambil manfaat dan faedahnya meskipun sebenarnya materi ini hanya pengulangan. Kita tutup pertemuan malam ini, kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.